saya jemput Bapak Ibu semua, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa kita ada di rumahnya. Dan lebih lagi kita akan bersyukur, bersuka cita. Karena pada hari ini juga saudara, ada 4 jiwa yang telah menyerahkan hidupnya untuk mati bagi dosa, tapi hidup mereka bagi Allah. Yaitu Abel Yikonia Elfonda, Rahel Teofania Elfonda, juga Ibu Lili Handayani, dan yang terakhir Deborah Dona Elsane Tomasau. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita akan lebih dulu membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-41. Kita akan baca dari ayat yang 1 sampai yang ketiga. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami, akan juga memampukan kami untuk mengasihi sesama, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan biar lewat ibadah ini mendorong kami untuk terus mengasihi setiap apa yang Tuhan sudah percayakan, terlebih jiwa-jiwa. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini Tuhan, biar Engkau ditinggikan dan Engkau menjamah melawat setiap kami, sehingga satu pun di antara kami, baik kami yang hadir di dalam ibadah ragawi maupun yang ibadah online, baik lewat saluran YouTube maupun yang mendengarkan Sejahtera FM, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan ibadah ini untuk kami tabiskan ibadah kami, yaitu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini mengikuti ibadah ragawi. Juga saudara-saudara kita yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online lewat channel YouTube dan juga Radio Sejahtera FM. Saya percaya pada hari ini berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini biar kita mau berikan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Yes. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya, mari kita bangkit nyatakan. Haleluya. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Sama-sama katakan, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa. Yes. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita, sekarang saatnya bangkit nyatakan. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya.
pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Mari umat yang sudah dipilih Tuhan untuk memberitakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, menyatakan kabar baik bagi semua bangsa. Haleluya. Mari tetap bersemangat sambil bertepuk tangan. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan kuasanya di dalam keluargamu. Haleluya. Siapa namanya? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, mari semuanya bangkit. Haleluya. Yesuslah Raja pemenang, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Pam pam padaram, pam pam padaram, pam pam padaram, param param. Sekali lagi sorak-sorai mulia bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang dahsyat atas kami umatnya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Satu hara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas
dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja, Dia Raja di atas segala raja, atas dunia ini, haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami umat-Mu yang hadir pada saat ini. Juga bagi setiap mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya kuasa yang ada di tempat ini juga menjamah setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
menyembahmu Tuhan, asik dan hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saat kami beribadah secara ragawi, maupun juga untuk saudara-saudara kami yang beribadah secara online di rumah-rumah, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, baik melalui siaran streaming YouTube maupun dari Radio Sejahtera FM 107,3. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar firman itu tidak hanya sekedar kami dengar, tapi terlebih lagi kami mau melakukan firman Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dan bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang akan dibaptis saat ini ya Bapak. Abel Jekonia Elfonda, Rahel Teofania Elfonda, Lili Handayani, Deborah Dona Elsane Tomasau. Kami percaya ketika mereka menyerahkan hidupnya kepadamu, maka penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, memberkati kehidupan setiap kami. Agar hidup kami semakin hari, semakin disempurnakan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami hidup dalam rencana-Mu, kami hidup dalam kehendak-Mu, bahkan kami hidup untuk melakukan setiap perintah-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya urapan-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan dan melakukannya, semua berkata amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik yang lagi ibadah ragawi maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Baik jiwamu, hatimu, pikiranmu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu. Tuhan membuatnya baik dan semakin baik. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah bulan diakonia. Ini sudah masuk di minggu terakhir. Dan saya percaya bulan diakonia ini bukan hanya sekedar kegiatan dari suatu bidang. Bidang yang ada di dalam gereja kita. Tetapi saya percaya biarlah melalui diakonia, bulan diakonia ini, kita diingatkan pada satu hal.
bahwa kita harus memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Karena tadi kita sudah baca kok, tadi waktu kita sebelum awal ibadah, dalam Mazmur 41 di situ dikatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Amin. Orang lemah. Kalau bahasa Inggrisnya itu the poor, ya, orang yang papa, orang yang miskin secara dalam tanda petik, orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita dipanggil, kita dipilih dengan satu tujuan, yaitu supaya melalui kehidupan kita, orang lain juga diberkati. Amin. Jadi penting, kenapa? Nanti lihat saudara, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wow, luar biasa. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Siapa yang ingin berbahagia? Oh, enggak ada, cuma 1, 2, 3. Saya doain loh enggak berbahagia. Ya, semua pasti berbahagia. Tapi saya mau katakan berbahagia itu bukan dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang telah kita capai. Orang akan disebut berbahagia ketika dia memperhatikan orang lain. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati. Karena apa? Bapakmu murah hati. Nanti setelah ini kita akan melihat, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Ya, engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Nah, yang terakhir ini dikatakan Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakit penyakitnya. Bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang mau memperhatikan kehidupan sesamanya? Saudara mau Bapak Ibu Saudara melakukan hal itu? Yang mau saja berikan kemuliaan bagi Allah kita. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Judul hari ini adalah kebaikan hati. Kita baca dari situ Filipi ya. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Saya baca saja satu perikop supaya kita ngerti apa sih yang dimaksudkannya. Ya, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Terus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi apa? Ku katakan bersukacitalah. 5, hendaklah kebaikan apa? Hatimu diketahui semua orang. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Semua katakan amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar, membaca firman, terlebih lagi dari melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat-ayat ini adalah nasihat-nasihat Paulus.
kepada jemaat di Filipi. Yang pertama itu supaya tetap sehati sepikir. Tetap sehati sepikir. Jadi jangan ada motivasi lain kalau kita melayani Tuhan bersama-sama. Tetap sehati sepikir. Kalau satu bergerak ke sana, semua harus bergerak ke sana. Jangan semua, ada yang bergerak ke sana, ada yang enggak Pak ini aja. No, harus sehati sepikir. Ya. Yang kedua, harus saling menolong. Dalam minggu pertama, Bapak Erlangga sudah menjelaskan tentang Galatia 6. Saling tolong menolonglah kamu. Karena itu yang apa? Itu yang diharapkan oleh Yesus. Itu yang diminta oleh Allah. Saling menolong. Jadi kalau kita saling menolong itu begini. Jadi kalau melihat ada orang yang memerlukan pertolongan, ya harus kita tolong. Kenapa orang Samaria yang baik hati itu ditulis dalam Alkitab? Karena dia punya sikap hati yang mau menolong orang lain. Dia nggak lihat tuh, yang jatuh itu bukan bangsanya. Yang jatuh itu orang Yahudi, dia nggak lihat itu. Tapi yang dia lihat adalah orang itu butuh pertolongan. Sikap hati seperti ini harus kita miliki. Amin. Ya. Yang terus selanjutnya bersukacita. Dalam segala keadaan apapun tetap bersukacita. Hari Sabtu Bapak Gembala senior kita sudah menjelaskan bagaimana tetap menaruh pengharapan dalam pergumulan sekalipun. Kita tetap memandang Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya 3 ya, Daniel nggak ikut. Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan di dalam dapur api sekalipun mereka tidak komplain dengan Tuhan. Tapi mereka memuji-muji Tuhan. Dan ketika mereka lakukan itu, kuasa Tuhan hadir. Dan orang melihat, bukan lagi 3 orang, tapi 4 orang. Artinya apa? Ketika kita mendahulukan Tuhan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Kita tidak saja merasakan pertolongan Tuhan, tapi kita akan melihat kuasa Tuhan. Orang yang gak percaya akan lihat, oh benar orang ini, benar Tuhan Yesus ini. Dia tetap setia menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Terusnya ya. Mendeklarasikan kebaikan hati. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Karena kebaikan hati itu harus sesuatu yang keluar dari dalam sini. Tidak mungkin kita ini begini, pokoknya kalau kamu baik, aku akan baik. Nek kamu jahat, aku ya jahat. Bukan seperti itu. Jadi kebaikan hati itu, orang yang kita tolong itu baik, orang yang kita tolong itu enggak terima kasih, orang yang kita tolong itu jahatin kita. Tetap kita harus menunjukkan kebaikan hati kita. Bahkan Yesus ketika di atas kayu salib dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisa saja Yesus berkata bahwa oh no, habiskan semua Tuhan. Kita ganti orang-orang yang baru, yang setia, pokoknya yang OB, yang taat sama Engkau. Enggak dilakukan itu. Dia lakukan itu karena kasihnya kepada setiap kita. Dia mau turun ke dalam dunia. Jadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Supaya setiap kita yang berdosa, siapapun Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku bahwa dia Yesus Tuhan, kita akan diselamatkan. Itu semua dimulai dari kebaikan hati kita. Tunjukkan kebaikan hatimu. Yang kedua, ya seterusnya ayat 6, tidak perlu khawatir. Kalau kita ini memperhatikan orang lain Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini sedang tidak memperhatikan diri kita sendiri, betul? Ada kadang-kadang, loh kamu itu loh, saya kekurangan, kamu kenapa aku masih membantu dia? Aku membantu dia, bukan karena aku punya lebih, tapi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati aku. Aku dipanggil untuk
Aku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Ini yang seringkali kita lupa. Sehingga akhirnya apa? Kita khawatir dengan diri kita. Nanti apa yang harus aku lakukan hari ini? Apa ya? Gimana ya? Gimana ya? Nanti harus makan apa? Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir, betul? Firman-Nya mengatakan janganlah kamu khawatir akan hari ini, sebab hari ini ada kesusahannya sendiri. Burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi setiap kita jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Tuhan pasti akan memperhatikan setiap kita. Kemudian apa? Pikirkan hal-hal yang dengan damai sejahteranya. Pikiran yang penuh dengan damai sejahteranya dan tetap pikiran yang ilahi. Jadi kita ini terus disempurnakan Tuhan. Itu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi supaya betul-betul dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, jangan lupa kita untuk tetap bersukacita, tetap menyatakan kebaikan dan memikirkan perkara-perkara hal yang di atas. Ketika kita lakukan itu, saya percaya Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru bagi setiap kita. Halo, saudara mau? Tuhan akan nyatakan, engkau akan diperluas, diperlebar kapasitasmu. Ketika engkau apa? Engkau ini tidak pelit hati gitu ya. Tidak medit, tidak kikir. Tapi engkau akan memperluas hatimu untuk orang lain. Amin. Nangkep sesuatu? Selanjutnya dikatakan di situ, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Loh gimana Tuhan? Caranya gimana? Saya ini nanti engkau sudah berkati aku akan berkati orang. Nanti kalau engkau sudah berkati dengan berlimpah, aku akan nyumbang untuk NICC. Telat saudara, NICC jadi saudara tidak nyumbang-nyumbang. Jadi itu sikap hati kita. Sikap hati kita. Saudara, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah kita bilang, tolong ya, dicatat nanti ya. Saya nyumbang ini 5 juta. Tapi tolong jangan dicatat. Oh apa, mek titik, tulisan NN aja. Saudara, sikap hatimu enggak benar. Tapi kalau kita punya sikap hati yang benar, saya percaya kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita. Bukan kita untuk memperoleh sesuatu lagi, enggak. Tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa kita sadari, Tuhan akan melakukan bagiannya bagi setiap kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Nanti ayat kalau Bapak Saudara baca ayat selanjutnya itu waduh. Itu pernyataan Paulus di mana dia dalam kesesakan. Bahwa engkaulah Tuhan sumber kekuatan. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya ini punya tetangga. Tetangga ini kalau disapa gitu ya, dia apa? Merenggut. Saudara tahu merenggut maksudnya nggak ada senyum. Coba lihat saudara ada senyum enggak? Halo Pak, ya pokoknya merenggut. Satu saat ketika ibunya meninggal, karena dia ini orang yang maksudnya banyak kenalannya gitu ya. Teman ini tetangga dari seberang. Saudara, itu jalanan itu sudah jalan kecil ya, penuh dengan kendaraan, saudara. Ketika saya tahu itu, saya bisa aja, waduh, jangan parkir di depan rumah saya ya. Saya mau keluar nanti piye gitu. Enggak, saudara. Saya bukakan pintu gerbang parkir saya, tahu ya, yang pernah rumah saya itu 4 mobil bisa masuk. Mobil elf pun bisa masuk, tapi enggak bisa keluar. Nah, bisa masuk, percaya saya, bisa masuk, gampang. Karena saking besarnya gitu loh. Jadi saya bukakan, saya bilang, Pak, teman-teman Bapak parkir di sini.
parkir di rumah saya. Langsung semua masuk penuh. Saudara, hal yang kecil yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita pasti akan berdampak besar. Amin. Jadi itu, perhatikan saja. Kita ini nggak usah lakukan hal yang besar dulu. Nggak usah lakukan hal yang spektakuler. Baru orang lain, orang itu baik. Nggak usah, hal yang kecil aja. Cuman buka, saya bondo tenaga, buka ini. Udah. Ketika saya datang untuk ngasih ucapan bela sungkawa, waduh dia tiba-tiba berubah jadi baik. Enggak merengut lagi, meringis terus. Nah saudara, hal yang kecil, kalau itu kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti akan berdampak besar. Ketika 5.000 orang, hanya laki-laki saja, ketika mereka Tuhan melihat bahwa mereka perlu makan, Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai murid-muridnya? Enggak. Murid-muridnya bilang, waduh ini enggak mungkin Tuhan. Suruh pulang aja ini, suruh pulang. Suruh pulang. 400 dinar enggak cukup, suruh pulang. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tuhan enggak bilang, kamu tabunganmu ono piro? Tuhan cuma bilang, apa yang ada padamu? Akhirnya siapa yang dipakai itu? Ada anak kecil yang bawa berapa? 2 ikan, 5 roti. Saudara, ketika hal yang kecil itu ada di tangan Tuhan, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuatnya menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang berdampak luar biasa. Makanya kata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini saatnya. Ini saatnya kita menunjukkan siapa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjutnya apa? Kemurahan hati itu adalah kelimpahan hati yang mengalir keluar. Jadi ini berbicara apa? Sikap hati, bukan soal materi, tapi sikap hati yang mengalir, yang melimpah keluar. Jadi kalau engkau punya, jadi kebiasaanmu, gaya hidupmu, saudara itu akan terpancar keluar. Saya percaya hal itu. Jadi untuk apa? Supaya kita ini apa? Supaya kita ini harus murah hati. Karena yang pertama Tuhan ingin memakai hidup kita. Tuhan ingin memakai hidup kita. Tuhan ingin supaya kita ini jadi berkat. Katakan amin. Kita dipanggil, dipilih untuk jadi berkat bagi orang lain. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah berjanji, aku akan membuat engkau menjadi besar. Aku jadi bapa segala bangsa. Dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Sebab itu ayo saudara. Jangan kita punya mental ini loh, hanya menerima aja. Kita tidak pernah mau melayani, halo. Jadi itu bukan hanya soal materi ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya soal kita beri uang. Kenapa sih Petrus itu tidak, waktu ketemu orang yang lumpuh di Serambi, dia bilang, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Saya percaya kalau dia dikasih emas perak terus, dia akan tetap lumpuh seumur hidupnya. Hati-hati saudara. Kalau kita hanya menerima tanpa memberi, jangan-jangan kita ini lumpuh seumur hidup. Lumpuh rohani. Ayo bangkit sekarang. Umat Tuhan bangkit. Gereja ini terlalu banyak pelayanan. Mari kita pakai pelayanan ini yang ada dalam gereja ini untuk membangun orang lain. Halo, benar? Setuju dengan saya? Pakai pelayanan yang ada ini untuk membangun orang lain. Untuk memberkati orang lain. Jangan dibalik. Kita pakai orang itu untuk membangun pelayanan kita. Bukan itu.
Tapi biar melalui pelayanan. Ada pelayanan diakonia, pelayanan misi, pelayanan PW, pastoral. Kita gunakan semuanya itu untuk membangun orang lain. Ketika kita lakukan itu, maka saya percaya gereja ini, walaupun di tengah pandemi, akan banyak orang yang datang untuk mencari Tuhan. Karena dia lihat apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, lebih berbahagia memberi. Halo, nangkap sesuatu pada hari ini? Ayo kita tunjukkan sikap hati kita untuk memberi. Di bulan diakonia ini mau berakhir, biar kita tangkap filosofinya. Filosofi dari gereja ini apa? Memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Jadi itu, pegang terus itu Bapak Ibu. Engkau akan berbahagia bukan karena apa yang kau miliki, bukan karena apa yang kau punya. Tapi engkau berbahagia ketika engkau mulai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Engkau memberikan perhatian bagi orang lain. Engkau memberikan hal-hal yang baik bagi orang lain. Dan saya percaya ketika itu terjadi, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Kesemuanya itu dimaksudkan supaya kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan. Bahkan ketika kami lakukan hal ini Tuhan, kami dipanggil dengan satu tujuan. Kami dipilih dengan satu tujuan. Supaya terang kami bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami akui selama ini kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Bahkan seringkali kami gunakan pelayanan kami hanya untuk kepentingan kami, untuk nama besar kami. Ampuni Tuhan, kalau kami seringkali memberi dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Supaya kami diakui oleh orang lain. Tuhan, itu tidak ada artinya. Kalau Engkau berkata, aku tidak mengenal Engkau. Tapi biarlah hari ini Tuhan, biar kami dikenal Engkau. Biar kami pun dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan karena apa yang kami miliki, harta kami banyak. Bukan karena apa yang kami miliki. Tapi karena sikap hati kami seperti sikap hati-Mu. Pikiran kami seperti pikiran-Mu Tuhan. Hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita buat pengakuan di hadapan-Nya. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku lalai. Selama ini aku mementingkan diriku sendiri. Mementingkan keluargaku sendiri. Pekerjaanku sendiri sehingga aku lupa akan panggilan-Mu yang terindah. Agar setiap orang, agar terang kami bercahaya di depan semua orang. Dan mereka melihat perbuatan yang baik. Dan mereka memuliakan Engkau. Seringkali kami hanya ingin diri kami yang dimuliakan. Kami hanya butuh, seringkali kami minta pengakuan dari orang lain siapa kami. Ampuni kami Tuhan. Karena peninggian itu berasal dari Engkau Tuhan. Ketika kami melakukan hal yang kecil, maka itu akan berdampak besar. Ketika kami itu letakkan, kami lakukan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini umat-Mu, ini setiap kami Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Bapak Ibu Saudara. Oh raba-laba di tengah situasi saat ini. Ada orang-orang yang ingin mulai menggoyangkan bangsa ini. Mulai ingin menyuarakan hal-hal yang ingin mendiskreditkan pemerintahan yang ada. Mari kita berdoa. Biar damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini.
orang-orang yang merencanakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Kami berdoa Engkau gagalkan semua itu dalam nama Yesus. Biar Engkau membuat semuanya menjadi baik. Berkati para aparat keamanan yang terus berjaga-jaga. Sudah dari beberapa minggu ini Tuhan. Kami tahu mungkin mereka capek, mungkin mereka lelah. Tapi saat ini kami hanya berdoa biar Engkau memberikan damai sejahtera. Hikmat-Mu, ketenangan-Mu. Supaya mereka dapat mengawal, dapat mengantisipasi semua kejadian. Supaya tidak terjadi keributan. Kami lepaskan damai sejahtera atas bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Kami pun berdoa ya Bapa. Untuk kota kami, Kota Malang. Juga untuk kota-kota kami dimanapun sejarah dapat ditangkap. Mari berdoa untuk masing-masing kota kita, lepaskan berkat, lepaskan damai sejahtera. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Mari terus berdoa untuk kota kita masing-masing. Biar hadirat Tuhan memenuhi kota kami, Kota Malang. Kami percaya Tuhan, ketika nama Tuhan ditinggikan, maka itu akan menarik kuasa Allah. Membuat orang-orang yang melihat dari kota ini, mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Berkati gereja-gerejamu yang ada di kota ini. Terlebih lagi untuk gerejamu Diaspora Sejahtera. Dan semua cabang-cabang yang ada. Dimanapun saya dapat ditangkap, kami berdoa biar Engkau juga memberkati setiap kami. Supaya kami bersahati, saling satu hati, bahu-membahu. Untuk menegakkan kebenaran kerajaan Allah di tengah-tengah. Di tempat di mana kami sudah ditempatkan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Sudi Dharma. Terus Kau berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Penuh melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan sempurna atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Bersyukur untuk Ibu Gembala kami yang baik. Yang terus mendampingi Bapak Gembala kami itu. Terus Kau berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Gembala kami. Dan juga untuk Pak Erlangga Dharma sebagai Wakil Gembala kami. Kau memberkati pakai terus hamba-Mu Tuhan. Para penatua kami serahkan. Para pejabat gereja, diaken, diakones. Semua ketua bidang, ketua komisi. Semua pelayan-pelayan Tuhan, para pendoa, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami percaya apa yang kami lakukan dengan sepenuh hati kami tidak akan pernah sia-sia. Berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun setiap kami yang ada saat ini yang mendengar siaran ini. Kami berdoa mereka yang lemah, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang tidak berdaya, biar Engkau berikan pengharapan yang baru. Sehingga kami berkata, aku ini pahlawan. Bersama dengan Tuhan aku lakukan perkara yang ajaib dan besar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kami percaya, oleh bilur-bilur-Mu, kuasa kesembuhan telah terjadi dalam nama Yesus. Sebentar. Kami akan memberikan persembahan kami melalui kotak-kotak persembahan yang sudah disiapkan. Baik melalui online maupun secara ragawi. Kami percaya tingkap-tingkap langit akan terbuka untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni kami kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari buka kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Ibadah telah selesai, sekarang pulanglah. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan lakukan dengan benar. Jadilah pelaku firman dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin. Selamat hari siang, Minggu. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara-saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara online, percaya berkat yang sama sudah saudara-saudara terima di rumah saudara-saudara masing-masing. Amin. Haleluya. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan di masa pandemi ini pelayanan diakonia masih tetap berjalan. Donasi diakonia tetap masih bisa kami salurkan dengan bekerja sama Gembala MK maupun jemaat juga yang datang ke rumah saya. Selama masa pandemi ini, saya bertugas untuk membantu bidang diakonia, mengambil dan menyalurkan bantuan juga donasi bagi jemaat diakonia di beberapa MK. Setelah saya menerima dari Ratna, bantuan diakonia tersebut saya salurkan ke jemaat MK Lowok Waru 1. Dalam kesempatan ini, kami atas nama gereja dan pengurus bidang diakonia mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan semua jemaat yang sudah memberkati dan mendukung pelayanan diakonia baik berupa dana maupun barang. Roma 15 ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dilanjutkan di ayat yang ketiga A dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Sejak bulan Maret kurang lebih 7-8 bulan kita memasuki satu masa pandemi yang bisa jadi belum pernah kita alami sebelumnya. Masih ada beberapa daripada kita yang mengikuti ibadah online dan juga ibadah ragawi. Saya percaya ini adalah waktu dan kesempatan Tuhan untuk kita semua sebagai murid Kristus semakin melekat kepada Tuhan, menikmati anugerahnya senantiasa. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita percaya Bapak Ibu, apa yang kita nikmati dari Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, mari bangkit bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sungguh-sungguh berfokus, berpusat kepada Kristus. Dan oleh Injil yang sama yang telah menyelamatkan kita, kita terus bergerak maju menuju pada keserupaan Kristus. Melalui kesempatan ini, kita juga boleh bersuka cita kalau pada hari ini ada 4 orang yang dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Selamat bagi Saudara Abel, Saudari Rahel, dan juga Saudari Deborah
serta Ibu Lili Handayani. Selamat datang dalam warga kerajaan sorga. Bersukacita menerima dan menikmati anugerah Kristus Yesus Tuhan. Kita juga bersyukur Bapak Ibu, minggu yang lalu tepatnya ada 2 jemaat DSCM yang telah ditabiskan, yaitu jemaat Puji Harjo dan juga jemaat Tirto Yudo. Saya mengesahkan GBI Diaspora Sejahtera Tirto Yudo dan GBI Diaspora Sejahtera Puji Harjo sebagai bagian dari Sinode Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga bagi DSCM atau jemaat di tempat-tempat yang lain yang segera akan ditabiskan. Mari kita dukung doa gembala lokal dan juga jemaat yang ada di kota-kota di mana mereka berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa informasi sepekan, kita juga masih terus ada Malang City Blessing atau MCB yang akan diadakan setiap hari Rabu dan juga doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel, Facebook, dan juga Radio Sejahtera FM. Ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan. Yang pertama, kita mengikutinya, kita saling mendoakan, tapi juga Bapak Ibu dapat membagikan informasi ini kepada teman-teman, sejawat, kerabat, saudara yang ada di kontak list kita, yang ada di handphone kita. Saya percaya dengan langkah yang sederhana, saudara dan saya dapat menjadi berkat bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang membutuhkan terang Kristus, dan biarlah melalui simple act, tindakan sederhana setiap saudara dan saya, nama Tuhan kiranya ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari ikuti doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM, dan juga ibadah ragawi Diaspora Generation, dan juga setiap hari Minggu melalui pendaftaran dengan 3 cara, yaitu melalui QR Code yang ada di layar dan juga call center, dan melalui Radio Sejahtera FM. Saya percaya dengan melakukan pendaftaran kita juga dapat menekan penyebaran COVID-19, dan kiranya kita segera dapat melewati masa-masa pandemi ini. Dukung, doakan acara Natal, ibadah Natal 2020. Tanpa terasa, dalam kurang lebih 1 atau 2 bulan lagi tepatnya, kita akan merayakan Natal dan akan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah, telah, dan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dukung ibadah Natal 2020. Saya percaya kiranya ini jadi sebuah momentum untuk setiap Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, menyatakan kabar baik itu bagi sesama kita yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Soli Deo Gloria.